Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini anak-anak akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 dengan materi penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, ini kita lanjut di bagian 2 ya, karena sebelumnya di pekan lalu kita sudah belajar huruf kapital dan juga tanda titik pada bagian pertama. Anak-anak, ayo ingat kembali penggunaan huruf kapital pada video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas kita menggunakan huruf kapital pada saat menuliskan awal kalimat. Contohnya, saya senang merawat tanaman. Nah, di sini yang menjadi awal kalimat yaitu kata saya, sehingga pada kata saya huruf awalnya ditulis dengan huruf S kapital. Kemudian yang kedua, kita tuliskan huruf kapital pada saat menulis nama orang. Contohnya, Viko dan Giant bermain layang-layang di lapangan. Nah, di sini yang menjadi nama orang yaitu Viko dan juga Giant, sehingga huruf F-nya kita tuliskan huruf F kapital dan huruf G pada kata Giant kita tuliskan dengan huruf kapital juga. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita menulis huruf kapital pada saat menuliskan nama bulan. Contoh kalimatnya, kami mulai belajar di rumah sejak bulan Maret. Nah, di sini yang menjadi nama bulan yaitu Maret, sehingga pada kata Maret huruf M-nya kita tulis dengan huruf M kapital. Selanjutnya kita juga menuliskan huruf kapital pada saat menulis nama hari. Contoh pada kalimat, Ririn melaksanakan tugas piket setiap hari Rabu. Nah, yang menjadi nama hari yaitu Rabu, sehingga pada kata Rabu kita tuliskan R-nya yaitu huruf R kapital. Dan yang terakhir, kita juga menuliskan huruf kapital pada saat menulis kata Tuhan atau kata ganti Tuhan. Contoh kalimatnya, kita harus selalu bersyukur kepada yang Maha Pengasih. Nah, kata ganti Tuhan yang Maha Pengasih masing-masing di setiap katanya kita tuliskan dengan menggunakan huruf kapital. Yang berarti Y besar atau Y kapital, kemudian Maha M kapital dan Pengasih kita tulis P kapital. Masih ingat kan? Nah, berikutnya, jika nama orang lebih dari satu kata, maka huruf pertama pada setiap nama harus menggunakan huruf kapital. Ini ya, perlu diingat. Nah, sebagai contoh, nama lengkap saya Putri Sari Dewi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa namanya ada 3 kata ya, lebih dari satu kata yaitu Putri Sari Dewi. Maka huruf pertama pada setiap nama harus ditulis dengan huruf kapital ya. Putri kita tulis P kapital, Sari kita tulis S kapital, dan Dewi juga D kapital. Jangan lupa di setiap akhir kalimat kita berikan tanda titik ya ini. Nah, kemudian kita juga menggunakan huruf kapital pada saat menuliskan huruf pertama nama agama. Yuk kita ingat lagi nama-nama agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, masing-masing nama agama ini kita tuliskan huruf pertamanya dengan menggunakan huruf kapital. Berikut ini contoh penggunaan dalam kalimat, Siti beragama Islam, sedangkan Edo beragama Katolik. Nah, ya kita fokuskan pada nama agamanya. Di sini agamanya yaitu Islam dan Katolik, sehingga untuk kata Islam kita tuliskan I-nya menggunakan I kapital, sedangkan Katolik juga kita tuliskan dengan huruf K kapital. Berikutnya, huruf kapital juga digunakan pada saat kita menulis huruf pertama nama tempat. Contohnya, saya lahir di Jakarta. Nah, Jakarta itu merupakan nama tempat atau lebih tepatnya nama kota, sehingga untuk kata Jakarta kita tuliskan huruf J-nya J kapital.
Atau mungkin contoh lain, saya tinggal di Malang. Nah, Malang itu juga merupakan nama tempat, sehingga untuk menuliskan kata Malang, kota Malang ya, M-nya juga ditulis M besar atau M kapital. Nah, ini ya, Meli tinggal di Malang. Nah, kita tuliskan M-nya M kapital. Kemudian Lani berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, di sini yang menjadi nama tempat yaitu Kalimantan Selatan atau nama provinsi, sehingga untuk Kalimantan Selatan kita tulis K-nya kapital dan S-nya S kapital. Nah, setelah kita membahas tentang penggunaan huruf kapital, kita lanjutkan pada bagian penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat berita. Contoh kalimatnya ini ya, pertandingan sepak bola akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Nah, ini merupakan kalimat berita, maka di akhir kalimat berita ini kita tambahkan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Nah, selain itu, tanda titik juga digunakan pada angka penunjuk waktu. Tanda titik diletakkan di antara jam dan menit. Contoh penggunaan dalam kalimat, pertandingan bola basket akan dimulai pada pukul 9.00 di lapangan dekat danau. Nah, ini ya, ada penunjuk waktu yaitu pukul 09.00. Tanda titiknya ini diletakkan di antara jam dan menit. Jadi digunakan di tengah-tengah untuk memisahkan antara jam dan menit. Nah, anak-anak, sekarang coba kita berlatih. Perbaikilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nomor 1, nama lengkap Beni adalah Beni Putra Santoso. Nah, mari kita perbaiki kalimat ini dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Perhatikan. Nah, ini ya perbaikannya, kita menulis N besar atau N kapital pada kata nama. Kenapa? Karena merupakan awal kalimat, sehingga kita tuliskan N-nya N huruf kapital. Kemudian huruf B pada kata Beni, karena Beni merupakan nama orang. Kemudian B lagi pada kata Beni, nama orang, Beni Putra, P besar atau P kapital, karena Putra juga merupakan lanjutan dari namanya Beni ya, atau nama panjangnya Beni, Beni Putra Santoso. Nah, S-nya pun juga dituliskan dengan huruf S kapital. Dan yang terakhir, jangan lupa setiap akhir kalimat, khususnya kalimat berita, kita akhiri dengan tanda baca titik. Kemudian kalimat yang kedua, Nina beragama Hindu sedangkan Lisa beragama Konghucu. Nah, kita perbaiki kalimatnya, penulisannya ya. Nina. Nah, ini Nina kita tuliskan N kapital karena nama orang, selain itu juga karena awal kalimat kita tuliskan dengan N kapital. Nina beragama Hindu, kita tulis H kapital karena itu merupakan nama agama. Kemudian berikutnya yaitu huruf L kapital pada kata Lisa karena Lisa merupakan nama orang. Selanjutnya Konghucu, kita tulis K kapital karena Konghucu merupakan nama agama. Dan yang terakhir kita tambahkan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Yang ketiga, Udin pindah ke Surabaya sejak bulan April. Nah, sekarang kita perbaiki penulisannya. Udin kita tulis U kapital karena itu merupakan nama orang dan juga awal dari kalimat. Kemudian huruf S pada kata Surabaya karena Surabaya itu merupakan nama tempat atau nama kota, sehingga kita tuliskan dengan menggunakan huruf S kapital. Berikutnya yaitu April ya, kita tuliskan A-nya A kapital karena April merupakan nama bulan. Dan yang terakhir yaitu kita tambahkan tanda titik. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat mengenai penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca titik pada bagian kedua ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk belajar anak-anak di rumah. Tetap semangat ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik.
Sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.